Sekitar 1.000 buruh PT New Era, yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan atau FSPKEP Gresik, datangi Pengadilan Negeri Surabaya, pada Senin tanggal 3 Oktober tahun 2023, guna sampaikan aspirasi. Aksi damai suarakan aspirasi lantaran, PT Bridge Fortune dalam PKPU menolak tagihan para buruh. Dalam orasi beberapa aspirasi yang disampaikan, yaitu, meminta hakim pengawas melihat dan memahami permasalahan buruh terkait, bagaimana PT New Era dan bagaimana PT Bridge Fortune. Sementara, Agus, selaku Korlap unjuk rasa tersebut, saat ditemui mengatakan, para rekan-rekan buruh menuntut pesangon dan gaji agar segera dibayar. Hal lainnya, dirinya, kecewa gegara dalam PKPU, tagihan buruh tidak diakui debitur. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV mengabarkan. Kepada Pengadilan Niaga Surabaya, yang mana atas kasus yang terjadi pada perusahaan PT Bridge Fortune yang ada hubungannya dengan PT New Era Rabrindo dan beberapa perusahaan yang sama yang ada di Kabupaten Gresik. Satu alamat perusahaan, berdiri beberapa perusahaan yang mana komisaris dan direkturnya adalah sama, kawan-kawan. PT Bridge Fortune telah diajukan PKPU oleh salah satu kreditur atas hutang-hutangnya yang tidak bisa terbayarkan, yang mana kawan-kawan New Era Rabrindo yang juga turut bekerja di PT Bridge Fortune pada saat PKPU kemarin, debitur atau perusahaan tidak mengakui tagihan kawan-kawan. Tentu hari ini adalah hari yang awal kita menyampaikan kepada Pengadilan Niaga Surabaya bahwa kejadian di PT New Era Rabrindo, PT Bridge Fortune ini adalah akal-akalan pengusaha yang mana untuk tidak bertanggung jawab atau mengabaikan hak-hak daripada karyawan. Upaya para pekerja untuk berunding dengan pimpinan perusahaan sudah dilakukan puluhan kali. Bahkan pemerintah Kabupaten Gresik melalui Bapak Bupati Gresik sudah turut juga melakukan upaya untuk bagaimana hak-hak pekerja ini diperhatikan. Namun faktanya hari ini hak-hak teman-teman tidak diakui oleh kawan-kawan, oleh pengusaha, sehingga melalui Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya kita sampaikan, inilah wajah-wajah kawan-kawan
PT New Era yang sudah 5 tahun lebih hak-haknya tidak diberikan. Agar majelis hakim tahu bahwa kondisi yang sebenarnya, inilah wajah-wajah para pejuang yang telah mengupayakan bagaimana perusahaan itu maju pada tahun 2000, pada tahun 2004, dan pada tahun 2020 ketika perusahaan mengalami keberangkrutan, mereka ini dicampakkan begitu saja. Betul enggak kawan-kawan? Sekali lagi, hidup buruh, hidup buruh. Kita mengingatkan pada majelis hakim yang mulia yang memeriksa terkait kepailitan PT New Era, yang memeriksa PKPU PT Brick Fortune. Inilah wajah-wajah kawan-kawan yang sudah mengupayakan bagaimana perusahaan itu maju. Tentu kita mohon pada majelis hakim yang mulia, kalau ketika perusahaan pilot, hak-hak pekerja diabaikan, aset-aset perusahaan ada upaya untuk dialih-alihkan agar para pekerja ini tidak mendapatkan haknya. Tentu inilah hari ini kita mengawali, dan kita besok sampai dengan pada saat rapat-rapat berikutnya kita akan melakukan aksi yang serupa, yang mana kita juga akan menambah jumlah masa aksi solidaritas. Hidup buruh, hidup buruh, tetap semangat kawan-kawan. Bisa disampaikan sedikit Mas terkait keluhan teman-teman buruh ini Mas? Oh ya, pertama terkait upah tahun 2021 Januari sampai bulan Mei ini belum diberikan. Terus kekurangan THR tahun 2020 yang kurang 1.520.000 sama kekurangan THR tahun 2021 ini. Terus sampai melakukan aksi ke pengadilan ini Ya. kenapa Mas? Kenapa kita kok sampai ke pengadilan Niaga Surabaya? Sebab pihak ini sudah kita lakukan di pihak Inggris bahwa putusan bahwa perusahaan harus suruh bayar terkait dengan tagihan teman-teman upah kekurangan THR, namun perusahaan tidak memberikan. Nah, dengan waktu yang diberikan, amaning yang diberikan ke PN Gresik, pihak Gresik belum dilakukan. Akhirnya kita melakukan PKPU. Di dalam PKPU itu tahun 2023 bulan Februari PKPU memutuskan bahwa perusahaan New Era pilot. Dengan adanya pilot PKPU ini perusahaan asetnya ini waktu kita rapat kreditur, perusahaan menyatakan bahwa perusahaan New Era tidak punya aset sama sekali. Yang punya aset tanah dan bangunan adalah PT MIR Multi Inti Berindo, sama Oksuma. Oksuma ini kendaraan truk itu di atas namakan PT Oksuma. Jadi ada 3 PT di dalam New Era. Dari rapat kreditur itu aset PT New Era ini tidak ada. Tapi ini kan nggak masalah. Dialihkan istilahnya ya Mas? Itu belum ada pembicaraan di situ. Ngomongnya PT New Era tidak punya aset. Yang adalah PT MIR, PT Berindo, Brick Fortune, sama Oksuma. Nah, di bulan Juni tahun 2022 ini kan Juni ya. Juni itu ada PTW ya Argosapura itu ke Gresik menyatakan ke PT New Era bahwa saya atas nama PT atau WH Argosapura sudah membeli aset tanah dan bangunan atas nama PT Brick Fortune melalui BJ. Keterangannya gitu. Jadi PT
BUAS ini membeli aset tanah dan bangunan BCA tidak ke Bulani atas nama Brifortuna. Waktu itu baru kita tahu ternyata PT New Era ini tanahnya dialihkan ke PT Brifortuna sejak tahun 2019. Tuh. Mas, saya potong sedikit ya Mas. Transaksi pembelian dari aset Big Fortune itu masih dalam tahap PKPU atau sebelum PKPU? Dari New Era ke Big Fortune. Ya, dari Big Fortune dijual ke PT apa tadi? Sudah, kita kan 2022. Terus putusan pilot bulan Februari tahun 2023. Nah, ternyata pembelian PTWH ke Big Fortune melalui BCA ini Februari tanggal 23. Kita putusan pilot di tanggal 3, 1 tidak dibacakan Februari, di tanggal 23 Februari 2023 ini pembelian aset PT Big Fortune melalui BCA. Berarti penjualan ini setelah putusan PKPU? Iya betul, putusan pilot itu. Secara hukum gimana itu Mas? Nah, menurut jenengan Mas? Ini kalau dilihat dari peralihan, kita kan sebagai karyawan kan tidak tahu tentang terkait hukum. Ini yang paham betul dengan advokasi kita terkait masa peralihan ini. Nah, anehnya setelah kita lihat kepengurusan PT New Era sama Big Fortune ini orang yang sama. Komisarisnya itu Bu Elsa, direkturnya itu Bu Lani Tuwandi. Begitu merah, Big Fortune sama. Nah, ini kan aneh bagi kita. Nah, setelah ini belum jelas, kita masih komunikasi sama advokat, tim kurator juga begitu. Tim kurator juga belum bisa berani memberi keputusan terkait masalah ini. Nah, akhirnya tahu kita itu bahwa PT Big Fortune ini ada sidang PKPU. Di PKPU PT Becik Jolo. Nah, akhirnya kemarin itu tagihan utang ini kita sampaikan juga ke PN Surabaya. Jadi kan tagihan kita bahwa sesuai peralihan tanah dan bangunan 2020 kita bekerja di situ di gedung yang sama, mesin yang sama. Nah, kita harus diakui juga dong sebagai PT Big Fortune. Kenapa kita kok tidak diakui? Makanya ini adalah waktu kita tagihan itu ini tidak diakui oleh debitur selaku pengusaha debitur. Krediturnya namanya 1043 ini tagihan tidak diakui. Makanya kita berharap dari majelis hakim atau hakim pengawas di PN Surabaya ini bedah permasalahan ini, pahami kenapa ini kok bisa terjadi antara New Era dan Big Fortune. Kami jelas-jelas bekerja di situ. Itu. Berarti selama ini karyawan dibingungkan. Betul. Kita juga bingung sebab peralihan ini kita tidak dikasih tahu. Harapannya Mas tentang aksi ini, harapan aja? Harapan kita adalah akui tagihan kita sebagai karyawan Big Fortune. Itu saja. Biar kita bisa menagihkan nanti damai atau putusan pilot kita kan nggak tahu, belum tahu tentang PT Big Fortune-nya. Akui tagihan kami. Itu aja. Ya 1043 orang. Nama lengkap Mas? Ahmad Agus Majiban. Sebagai PUK PT New Era Reberindo.